Ambyar. Happy Bahagia, happy birthday. Dewi Muria Agung, ya Allah. Hari ini temanya kita bajunya warna terong Belanda ya. Aku nggak tahu kenapa harus warna ungu sih. Emang kenapa? Warnanya bagus kok, cerah ya guys. Sobat Ambyar. Terong Belanda makannya pakai bihun. Ada Mbak Janda lagi ulang tahun. Hari ini dirayain, tahun depan dikawinin, amin. Amin. Kenapa warnanya ungu? Amin. Kenapa? Kenapa? Ungu itu identik dengan lavender. Bener. Lavender itu kan dia Menenangkan, teduh. dijauhkan dari nyamuk-nyamuk. Keanggunan tahu warna ungu itu. Iya. Nyamuk-nyamuk nakal jangan mendekat. Yang baik boleh mendekat. Udah ada yang jagain soalnya Dewi bersih. Bener. Guys, lagu ulang tahunnya diganti boleh nggak buat Dewi? Apa? Lagu Ya Allah lindungi Dewi, ya Allah kuatkan Dewi. Iya kenapa enggak? Wih, apa harapannya di ulang tahun yang keberapa sih umurnya 29 ya? 29, 29 iya. apa harapannya coba? 29 kan Kak? Apa harapannya Iya. di ulang tahun ini Dewi? Hah? Apa? 29. Gak ada harapan apa-apa, aku udah bersyukur Allah kasih semua. Masya Allah. Amin. Sehat aja, sehat. Betul, betul. Amin amin. Pokoknya Dewi sehat, keluarganya sehat, ya bahagia dunia akhirat. Geger semakin soleh, pokoknya membanggakan buat keluarga. Iya. Sama nikah tahun depan, ya. Sayang Amin. cepet lamar aku, lama Nah, banget. itu kado ulang tahun buat Dewi. Sayang, lamar aku. Semoga ya. Ini. Kak Dewi, Kak Dewi. Kamu ngelamar, kamu Ya. ngelamar. Oh iya, maaf. Wi, kamu nggak memberikan kado untuk diri sendiri? Kalau ulang tahun tuh ya, kalau kita ngasih kado buat orang lain kan udah biasa. Memberikan Iya. kado untuk diri sendiri itu bentuk pencapaian juga tau. Apa kadonya Kak? Kado buat diri sendiri. Apa? Ya kan selama ini aku sudah mengkaduin buat diri sendiri, mensyukuri apa yang aku punya, perawatan buat diri sendiri, menyenangkan diri sendiri. Kalau saran aku ya, ikuti bintang tamu kita yang satu ini. Apa? Operasi plastik. Coba biar. Nanti kalau umur 50 tahun barulah. Iya nanti kalau Kak Dewi udah 90, Iya. 99. Yang ini umurnya belum 50 tahun tapi udah operasi plastik. Memang yang ini agak lain. Iya, udah kesekian kali dia operasi plastik. Oh, iya? Belum 50 tahun tapi alasannya Dia apa tau operasi nggak? apa aja? Karena lagi ngejar cowok usia 50 tahun. Di pagi-pagi Ambyar, kita hadirkan Barbie Kumalasari. Ya Allah. Bentar, ini kan ulang tahunku. Kenapa yang datang bukan operasi plastik? Masih babak belur. Maksudnya aku diajarin untuk operasi plastik gitu. Sebentar ini menginspirasi. Ini Iya berminat nggak? Inspirasi apa? Inspirasi apa konspirasi Tadi ya? briefingnya operasi plastik kenapa datangnya tabrak lari? Serem banget. Babak belur datangnya. Serem banget. Iya, serem ya. Teman Barbie ya, Iya. datang di acara live, mukanya baru dioperasi, tapi dia tetap pede loh. Kenapa Iya. butuh duit apa gimana? Jangan banyak ketawa nanti dia Oh iya. Oh nggak boleh ya. Bagian apanya yang dioperasi sih? Jadi aku operasi bagian Foxy Eyes, namanya Foxy Eyes. Foxy Eyes itu bagian matanya biar kayak nanti alisnya naik gitu. Iya. Jadi dijahit dari sini, Aduh. terus kulitnya dinaikin ke atas. Sama Ya Allah. habis operasi kantong mata juga, Geliza. Barbie nanti cerita sama kita prosesnya seperti apa, tapi kita salut sih Barbie mau cerita dalam keadaan wajah masih seperti ini. Masih Gak semua babak artis belur mau ya. datang dalam kondisi seperti ini loh Sobat Ambyar ya kan, ini hebat luar biasa. Nggak berani, belum berani. Oh tadinya Tadinya mau gini jalannya, tapi ntar kayak zombie ya kan. Barbie kami semua di sini ucapkan terima kasih. Sarang yo. Nah, itu masih ada jahitan loh Kak. Iya masih ada, nanti hari Minggu baru dibuka. Baru dibuka. Ini kan baru 5 hari. Oh iya. Barbie kita lihat dulu ya, ini dia Barbie Kumalasari. Lagi-lagi operasi Lagi-lagi. plastik Sobat Ambyar. Silakan. Oke. Geger. Bukan Barbie Kumalasari namanya, kalau nggak ada gebrakan setiap saat. Baru-baru ini dirinya membagikan postingan after operasi plastik lagi loh Sobat Ambyar. Kamu berondong aku, kamu berondong. Aduh, nggak ada bosannya ya Kak Barbie. Kok nggak serem sih sama rasa sakitnya? Tapi. Benarkah Barbie operasi lagi karena pengen kelihatan cantik di depan seseorang? Masa sih Kak Barbie? Udah nggak rebutan Ivan Sebastian lagi nih sama Kak Irma dan Wangsa?
Selengkapnya hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Jadi Foxy Eyes bagian mata. Iya, biar matanya tuh belok jadi keren gitu kayak orang-orang Arab gitu, seksi. Tapi Kak Barbie, proses operasinya sakit nggak? Kan dibius ya waktu di bius total? Dibius namanya sih sedasi. Tapi total? Total Sedasi itu sih. bius, Jadi tidur? Tidur, aku tidur. Jadi bagian sini, bagian sini sama sama sini nih. Au! Itu kulitnya ditarik, dinaikin gitu ke atas. Sama kantong matanya lemaknya dibuang. Oke, jadi Foxy Eyes biar matanya naik. Biar matanya naik. Terus kantung mata. Kantong mata. Kantung matanya diisi atau dibuang? Dibuang lemaknya. Karena kan kalau udah ya misalnya kayak Ya. kayak kamu kan juga ada nih. Iya, Biasa kita kalau udah umur terus kan kita kerjanya kan pagi ke pagi. Iya. Jadi mau nggak mau kan Bukan kayak udah umur mungkin buat mereka-mereka yang suka begadang. iya pasti kan Kan numbuh. pasti kan bawah matanya itu Iya. hitam dan Benar. ini kan. Ada berkantung kantung mata. Jadi Kelihatan capek. kelihatan capek. Jadi karena aku udah mulai numbuh, ya itu mengganggu juga sih gitu. Jadi aku pikir sekalian aja 2 biar nanti lebih bagus lagi. Baik. Coba kita lihat ya, ini ada satu artikel tentang operasi plastiknya Barbie Kumalasari. Ini yang keberapa operasi plastik? Mungkin udah ke-8 kali. Buset, yang ke-8. Ini yang dikatakan operasi plastik nagih ya. Baru 8 guys. 8. Iya banyak ya, Bo. No endorse. Barbie Kumalasari ungkap operasi Foxy Eyes dan kantong mata hampir mencapai 100 juta. 100 juta. 100 juta berapa? Itu uang semua, Kak. Ini dolar Pak, Zimbabwe. itu bawah mata. Iya kan aku jadi OP-nya di Deliza. Jadi bawah mata itu kantong matanya sekitar 40 jutaan. Terus setelah itu Foxy Eyes-nya 50. Jadi 90 belum lagi obat, periksa lab segala macam. Oh, kakak nggak facelift ya, bukan ya itu? Itu bukan facelift, tapi nanti Januari aku mau liposuction juga. Itu kenapa jidatnya dilakban ya? Karena kan ditarik, sininya kan diseset. Sininya dibuang kan kulitnya, diambil dari sini, terus ditarik bagian kulit jidatnya. Jadi nanti jidatnya nggak berkerut lagi, kita nggak usah botok-botok, Bo, maksudnya gitu. Ini hari apa sih? Kan capek juga dibotok melulu kan capek. Ya, tapi Hari kan apa sakit tindakannya? kan. Tapi sakitnya luar biasa sih. memang. Tindakannya hari apa Barbie? Kemarin tanggal 11 malam, hari Kamis malam Jumat. Jadi ini baru hari kelima. Hari kelima. Berapa lama kemarin prosesnya untuk Foxy Eyes sama Under Eye? Kayaknya sekitar 1,5 jam apa 2 jam. Aku saking begitu bangun kan berasa banget kan pedes banget. Jadi udah sampai kagak ngomong lagi. Aku pas itu udah langsung pakai baju dari klinik, pakai sendal dari klinik, udah langsung ke mobil aja, udah diem aja gitu 5 jam karena ya lumayan sih karena bagian kepala Boleh kan agak pulang, Kak sakit. Ber? Langsung pulang. Bukan dirawat di situ. Enggak, aku langsung pulang. Ya Allah, berani banget. Ada pantangan apa enggak? Misalkan Kalau kita baru operasi pastinya nggak boleh makan seafood. Oh, seafood nggak boleh? Boleh, takutnya nanti kan alergi karena kan ya, agak sensitif. Terus aku banyak di rumah, baru hari ini aku keluar karena kan nggak boleh kena debu. Ini bagian mata kan takutnya Iya, infeksi. infeksi. Udah gitu kan berair terus juga kan. Olahraga boleh nggak? Olahraga nggak boleh dulu nge-gym, makanya aku nggak nge-gym. Iyalah, nggak boleh. atuh. Nggak boleh karena nanti Terus apa? tidurnya juga ini agak susah. Tidurnya Gimana kan tidurnya? lurus nggak boleh miring kanan, nggak boleh miring kiri. Terus gimana? Jadi kayak mayat hidup Apa dong begini-begini ini ya? aja. Iya, aku susah banget tidurnya begini aja, agak pegel sih karena aku kalau tidur biasanya tengkurap kan. Tengkurap itu gimana Tengkurap. sih? Gini, Bo. Tengkurap tuh kayak gitu. Oh, Barbie biasa tidur tengkurup? Ya, Pantes oksigen nggak nyampe ke otak ya? otaknya setengah jadi. Sobat Ambyar, ini kita mau kasih lihat ya, ini perubahan Barbie Kumalasari day 1 sampai dengan day 5. Mana coba? Hari pertama sampai hari kelima. Mandodel. Ya karena kan Maksudnya niatnya itu cari berondong gitu, Kak. itu lagu terbaru aku, judulnya Berondong Q. Karena aku mau bikin video klip, jadi kan aku harus cantik. Itu satu, kedua kan aku mau nge-DJ. Iya. Oh jadi nge-DJ lagi. Kan nggak mungkin dong kalau kita nge-DJ, kalau perform kan harus keren lah. Bener. Tapi buat kita tuh Bener Barbie sih udah kalau- cantik loh. Kadang aku suka bingung ya, maksudnya udah 8 kali operasi plastik. Emang sebenarnya mau ngapain lagi sih Barbie? Pengen kayak apa lagi sih Kayak sebenarnya? apa? Pengen tanya kayak apa, Kak? Ya biar tambah satu, kalau kita di Foxy Eyes katanya Iya. lebih kelihatan muda. Terus kan nggak ada kantong mata juga, jadi matanya tuh lebih oke. Emang takut tua gitu? Aku menolak tua sih. Maksudnya karena kan aku pengennya karirku paling nggak sampai umur 60 lah, tapi aku harus terlihat tetap cantik gitu loh. Amin. Tapi Barbie, aku pengen tahu dokternya bilang nggak sama kamu? Ini dengan 2 operasi Foxy Eyes sama Under Eye ini,
recovery-nya sampai berapa lama ntar akan kempes, kemudian Ya. jadi semuanya 10 harian sih udah oke katanya. 10 hari. 10 harian udah bagus. Setelah lepas perban. Setelah lepas perban, makanya hari Minggu aku mau ke klinik lagi buat dibuka jahitannya. Tapi aku salut loh, berani dan kuat. Tapi hebat kan. Iya sih. Hebat loh. Gak semua orang bisa. Gak semua hebat. orang. Gak semua loh. orang. Iya loh. Terima kasih ya buat Nawil Lisban di Radal ya. Aku aja maju mundur. Iya kan, Dewi juga pasti. Iya. Ya semua Maju perempuan kan mundur. pasti capek ya kalau dibotok-botok Iya kan, terus capek gitu kan. kan. Cuman masalah nyali, ya kan berani atau enggak. Benar. Berani atau enggak Bener, gitu. kalau Barbie 8 kali. Barbie kita mau kasih lihat. Ini anaknya Barbie. Dia berkomentar tentang operasi mamanya. Anak Barbie Kumalasari ungkap sudah nggak heran kalau besok mamanya operasi lagi. Izin nggak Jadi sih? nggak masalah gitu sama anak Kak. Ya anakku kemarin kita video callan lama kan. Mami kok di-OP lagi? Terus aku bilang, Mami kan mau nge-DJ. Jadi Mami kan harus terlihat looks-nya tuh kayak umur 30 lah. Karena kalau udah umur 40 tuh sedikit kepercayaan diri sedikit menurun. Karena kan apa? Kantong mata lah, keriput-keriput lah. Terus kita kurang tidur, capek, ngurusin kerjaan, berat-berat. Lah, Jadi, Barbie video call-nya sama Keisha pas kamu udah operasi. Sebelum operasi emang nggak minta izin? enggak. Kenapa? Takutnya nanti nggak boleh. Atau ngomong Kalau gitu? misalkan wanita anak di sini? tiba-tiba mah nggak usah operasi-operasi lagi gitu Kak. Kakak Iya. akan nggak? Akan Aku paling kasih pengertian ke dia sih. Mami kan public figure, terus pengacara juga, terus mau DJ juga. Kalau dia tetap lagi nggak bikin ngerti, lagu juga. nggak usah mah. Oh, cucuk kan. Jadi diborong semua kerjaannya. Nah, kalau aku kasih pengertian. Nanti kalau misalnya Mami nggak menjaga penampilan, pasti kan rate-nya agak turun. Jadi harus perfect lah. Nanti juga Januari mau dilipo juga bagian pahanya. Emang kalau Dilipo penampilannya... lagi Kak. Iya. Tadi Barbie Dilipo bilang kalau nggak lagi. menjaga penampilan rate-nya turun. Emang kalau nggak operasi plastik rate-nya turun? Kalau di Indonesia ini kita makin tua pasti kalau kita nggak jaga penampilan harganya jadi Emang turun. Kak pertanyaan aku kan Kakak Bener nggak dulu sih? pernah dilipo kan berkali-kali. Emang berkali-kali boleh dilipo? Lipo aku kan kemarin baru perut doang. Terus habis itu aku vaginoplasti. Paha pernah kan? Paha belum pernah. Kalau ini tangan udah. Heeh. Barbie, ini- tangan belum, maaf. Tangan belum, paha belum, yang udah dilipo bagian perutnya doang. Oke. Terus mau apa lagi? Mau liposuction paha sama mungkin nanti facelift terakhirnya. Ya lo banyak banget loh Barbie. Banyak ya, Aku Bang? mau nanya deh, kamu tuh ada perasaan tidak percaya diri nggak sih dalam hati? Ya itu karena aku udah mulai numbuh kantong mata sama aku ngelihat kan ya biasalah kalau kita buka TikTok tuh kan cewek cantik-cantik banget gitu. Jadi Ya, aku itu kan filter Kak di TikTok. iya sih. Lihat aja Karen Delano aslinya. Ayo lebih baik kelihatan Itu cantik ganteng di sosmed. banget ya, Bo. Lebih kelihatan pilih ya Kak, lebih Iya. kelihatan cantik di sosmed tapi aslinya jelek. Bener. Atau mendingan di sosmed atau di TV biasa aja tapi giliran ketemu aslinya cantik banget ya gitu. Iya, kalau aku kan emang nggak kamera face kan. Orang pasti kalau lihat Enggak, lu cantik ah. Tapi kalau ngeliat aslinya lebih bagus. Pasti Iya. dari 100 orang ya ngomongnya begitu semua. Jadi Begitu? nggak pernah ada yang bilang, "Oh, Barbie cantik ya." Tapi di Nggak. kamera bagus kok. Bagus kok. Kenapa bilang enggak? Jadi kamera bagus kok Kak, apalagi di Instagram Mama di TikTok filternya tebel banget. Yoi. Lu lagi ulang tahun. Oh iya gak boleh. Lu lagi ulang tahun. Barbie kita mau kasih lihat ya, ini netizen yang membandingkan Barbie sama anaknya Keisha. Keisha umur berapa sekarang? Keisha umur 16. Oke, ini dia. Baru kemarin ulang tahun. Kita tanggal kasih lihat ya. 1 Desember. Keisha. Jadi kemarin aku cerita Mami mau nge-DJ. Terus aku bilang, kamu kan udah mulai gede nih. Ayo dong bantu brandingin Ya. Mami. Karena anak zaman sekarang kan biasalah kalau di era aku kan mungkin kalau IT kurang ya. Kalau anak-anak sekarang kan lebih canggih. Lebih canggih. Jadi kemarin aku ngobrol sama Keisha terus sama ponakan aku namanya Pasha. Aku kan mikir daripada aku kerja sama-sama orang lain, mendingan sama keluarga sendiri. Biar apa? Kalau ada anak yang spiritin kita tuh lebih happy gitu loh. Beda daripada sama orang lain. Jadi kemarin aku bilang, udah Keisha, Mami udah beli alat DJ. Hari Senin Mami latihan lagi, ya kan? Terus nanti kamu yang bantu brandingin Mami buat di IT-nya. Bantu brandingin tuh maksudnya buat tim sosmed. Buat tim sosmed. Karena Oke. kan anak-anak sekarang lebih tahu, Mami misalnya pakai bajunya gini, cara make upnya gini. Jadi aku pengen aku kerja bareng sama anak-anak. Betul. Guys, bentar guys, izin bentar. Ini yang ulang tahun nggak tiem. Yuk kita nyanyi lagi ya. Ya Allah lindungi Dewi. Ya Allah gua. Ya kan gua belum tidur, semalam tuh banyak kejutan. Iya banyak Dia ngantuk, banyak capek yang ngucapin ya. ulang tahun. Benar, penuh ya, Bo. Kabar ya. Capek balesinnya ya. Barbie, tapi kalau Keisha yang ngebanding-bandingin Keisha sama kamu pada bilang apa netizen?
Ya kalau netizen pasti pada ngatain aku ya. Udah pasti, udah. Udah pasti. Udah pasti netizen. Pasti dibilang udah cantik, ngapain di OP lagi? Ya udah kebal lah ya, Udah Kak. kebal lah ya. Aku bilang ya udahlah, nggak apa-apa karena ya itu tadi aku pengen jaga penampilan. Sekarang kan umurku 43. Oh 43? Oh my God, gak kelihatan. Berapa dia? 44. Iya berapa? Coba. 43 tapi nggak, lu nggak kelihatan. Kelihatan 41 lah kalau buat. Anjir. Hey! Langsung Oke Sobat Ambir, kita mau kasih lihat ya di umur 43 tahun ini. Kita dengar kabar, katanya Barbie Kumalasari ini operasi plastik bukan karena buat job, tapi karena buat mencuri Irfan Sebastian dari Irma dan... Kabar, sebenarnya Irfan itu salah satunya yang jadi tipenya Kak Ber bukan? Dulu tuh Irfan kan kurus banget. Keren. Nah, pertama kali yang ngajarin nge-gym tuh aku. Oke. Oh gitu? Ya, aku aku nge-gym bareng sama Irfan. Jadi? Sampai Irma cemburu kan. Oh. Nah, terus ya akhirnya kan karena setiap aku jalan sama Irfan, Irma cemburu. Ya udah akhirnya aku biarin. Nah, kemarin tuh pas lagi ada acara kita ketemuan lagi, jalan bareng lagi. Ya udah terus akhirnya aku lagi baru tarik Irfan mau bikin konten. Biasa Irma kan cemburuan. Malum aku lebih cantik daripada Irma kan. Oh. Tapi Irma nggak operasi loh. Operasi juga dia hidungnya aja sekarang udah mulai berubah lagi. Ah itu tuh operasi? Dia operasi Gua pikir hidungnya. langsung hidungnya. Apalagi Irma operasinya. Hah? Apalagi? Kalian pagi-pagi. Julid ya, Bo. Oh Irma tuh operasi. Dia operasi juga hidungnya. Karena kan waktu aku operasi hidung sebelumnya Irma duluan. Kenapa sih Kak tapi masih merasa ingin bersaing gitu? Kan temen sendiri, temen kan? Iya, iya sebenarnya aku sih sama Irfan asik-asik aja. Cuman kan ya susah ya kalau orang terlalu cantik pasti baru kita ketemuan aja udah dicemburuin. Justru kalau kakak merasa cantik kenapa bersaing? Coba ini komentarnya Irma Dharma Wangsa ya Sobat Ambir ya. Cari berondong yang lain dong. Yang dari keturunan Persia juga biar sama lo. Dia sirik banget sama aku emang. Kita punya berondong turunan Persia juga, tukang kendang nih Persia. Persia juga ya? Lucu ya, Bo? Hah? Rapatan Siantar dia Persianya ya. Persianya ya? Enggak, tapi Kaber emang tipenya Kaber Irfan. Sekarang gini loh, kalau Irfan itu kan orangnya polos. Lalu? Masih baik, terus dia masih mau nurut gitu. Maksudnya ya bagus kalau untuk jadi pasangan. Aku tipenya harus dapet cowok yang kayak gitu. Nurut, yang nurut. Yang nurut, karena kalau aku kan lebih dominan. Nah, Ya, Irma oke. juga dominan gitu. Ya udah, jadi berapa tahun kita temenan, kadang suka berantem, kadang suka cemburuan. Barbie, kenapa sih Irma sama Irfan gak kawin-kawin? Kenapa ya? Ya kan gini, kalau keluarganya Irma yang aku tahu kan biasa harus Irfan mapan dulu. Karena kan kalau orang Makassar katanya ada apa sih, mahar Uang apa? panai. Iya, panai gitu. Ya tapi sekarang Irfan udah bagus, udah mulai kredit rumah, mobil juga udah ganti, udah bagus lagi. Badan juga udah keren. Jadi kan aku dulu yang semangatin Irfan, sampailah dia jadi atlet. Irma juga dulu nggak pernah nge-gym, aku Setelah yang ngajarin badannya keren, nge-gym. kakak ditinggal gitu. Iya. Akhirnya lupa. Nah, baru sekarang ketemuan lagi, barengan lagi. Kenapa nggak sama yang lain di luar circle itu? Belum ketemu sih kalau cowok-cowok yang di circle aku. Bule mungkin kan DJ banyak. Iya. Ketemu orang banyak. Aku ketemu orang Kakak banyak. sukanya bule-bule. Cuman kebanyakan pada begitulah. Tapi bule pasti suka ke Kak Barbie. Maksudnya? Banyak amphibie gitu. Looknya Kak Barbie kan buat mereka. Betul, bule. Arab ya. Iya. Iya, kenapa? Orang-orang Dubai. Nggak harus orang jangan orang kita gitu. Orang-orang Dubai, Iya sih, orang-orang itu aku juga iya. Mesir itu. Pasti banyak yang suka. Lagi ada yang deket sama kamu gak sih Barbie dengan upgrade penampilan? Ada sih, ada yang dari Algeria Jabat. juga deket sama Dari mana? aku. Algeria. Dari Algeria. Kenal di mana? Iya, Algeria. Kenal di mana? Itu ngajakin aku nikah juga. Oh itu yang katanya kenal di Jalan Sabang ya? Di Jalan Jaksa kali. Barbie Kumalasari, sekarang kita mau ajakin Barbie Kumalasari Jalan bermain Jaksa, Jawab ya. Cepat. Oh my God. Gimana itu? Mana Barbie? Hati-hati ya. Jalan Sabang. Deket Buburuk. Iya terus ya. Kecil banget Iya kak, badannya. jaga makan kak. Kalau Kak Dewi ini memang Soalnya aku dari takut Projo dioperasi kak. udah cantak. Iya, Dewi Dari mah udah Projo. Jaga makan, jaga lilin. Jaga suami. Jaga suami kita masing-masing. Bayar sendiri atau dibayarin? Bayar sendiri. Bagus. Ya.
Cantik natural atau cantik hasil dokter? Cantik hasil dokter oke lah, karena sekarang kan kita punya duit harus Zamannya, punya Kak. ya udah eranya setuju, kita bener. memperbaiki diri Teknologi. ya. Teknologi kan. Bener. Ya kalau kita cantik kan juga untuk menjaga kepercayaan diri. Ada Wajar. orang yang karena dokter tetap gak kebantu, ya kan? Iya, itu udah tetap takdir. Maksudnya Udah takdir. siapa? Lita. Lita tapi cantik sekali loh. Karen juga gagal kan? Iya. Temen orang yang nggak ada dibilang Karen gagal. Karen gagal kan? Tapi Teh Lita itu dia belum di OP-OP. Belum. Belum ya, Dia masih tuh natural. dia tuh nggak di OPP, dia opo-opo. Oke. Opo ya. Takut operasi atau takut dibilang tua? Aku dibilang tua. Iya, itu aku jaga banget sih. Oh. Jadi kalau sampai kapanpun kakak nggak mau dibilang tua. Aku pengen kayak Titi Puspa gitu, biar tua tapi tetap cantik, tetap legend gitu loh. Tetap berjiwa muda tetap semangat, iya. ya. Tua itu pasti tapi harus awet muda gitu Harus ya. Kak? awet muda, harus jaga Iya. penampilan karena kita kan menginspirasi Oke, orang-orang bikin kan. cowok kagum atau bikin mantan nyesel? Bikin mantan nyesel sih. Bagus. Bikin mantan nyesel. Kenapa kamu terdiam ketika bilang bikin Sama mantan banget kayak Dewi ya. Pasti Dewi juga jawabannya sama kayak gue. Aku? Asik. Kenapa? Gimana Wi? Aku bikin cowok kagum aja. Kalau udah bikin cowok kagum berarti mau mantan, mau siapapun kagum sama gua. Masa? Akhirnya nyesel juga. Soalnya kan Tahun. nyesel ujung-ujungnya ya. Yang ini nyesel. Mundur teratur atau gas terus? Gas terus sih. Gas terus. gas terus? Kenal potnya racing soalnya ya, Bu. Oh, racing. Ah, gas terus. Kalau lakinya nggak ada effort mau gas terus? Enggak juga sih. Jangan dong, perempuan itu harus punya pride. Iya, lebih tinggi. bener, lebih tinggi. Nah, kecuali Lu lakinya ngomong ada sama gua, effort. Kalau gua bisa lakinya ada dapat effort, ya. 1000 yang dari elu. Kalau lakinya ada effort kita gas, tapi kalau nggak ada tinggal. Ya udah. Udah goodbye my Dia love. harus tahu kalau kakak itu bintang. Wih, Nyata. internasional ya kan? Lu mau nggak? Nggak mau? Ya udah. Banyak yang mau sama gua. Banyak ya benar. Lu jangan gitu lagi ulang tahun ntar kepikiran. Kak, sayang aku, sayang sama gua. Sayang. Oh ya udah kalau saya. Mau bilang apa sama sayang? Mau bilang apa sama sayang? Sayang cepet lamar aku. Kita balik lagi sama bagi-bagi ya. Aku tahu. Aku lebih tahu. Aku sangat lebih tahu. Apa yang kamu tahu? Tentang dia. Siapa dia? Calonmu. Ingat ya, ucapan adalah doa. Siapa tahu bintang tamu ini kan suami istri, lo bisa sama seperti mereka. Tapi yang aku dengar tadi Kak Dewi nggak dengar. Kenapa? Bocoran dari produser. Apa katanya? Seseorang yang sedang sangat mencintai Kak Dewi ini. Iya. Bisa jadi Mr. Guest pagi ini. Kita kan nggak pernah tahu Kak. Nanti kita akan hadirkan misteri guest untuk Dewi Persik di segmen Ini ke-7. sibuk banget. Yuk, bintang tamu yang ini adalah aktor senior yang dapat melihat makhluk kasat mata. Jadi kira-kira nih khodamnya King Nasar sama khodamnya Enggak. Rian Ibrahim itu apa Kita nggak ketahuan? ada. Tadi kata dia gini. Kalau Kak Dewi itu yang jaga banyak. Wih. Bahkan tidak bisa ditembus. Wah, Jangan bercanda. coba kita tanya langsung ya. Ini baru 5 tahun menikah, istrinya dia punya indra ke-7. Ya. Di pagi-pagi ambiar, ini dia Bang Tigor dan juga Aisyah. Lucu ikut. Pakai baju. Halo, apa kabar? Aisyah apa kabar? Sehat? Bersih. Abang, sehat bang. Lagi ulang tahun bang. Lagi ulang tahun. Desember juga? Iya. Berarti sama dong sama gua. Gua kemarin 14. Gua kemarin 14 ulang tahun. Oh, selamat ulang tahun juga. Berarti sama dong ini Bintangnya 16. Sagittarius. Iya. Luar biasa. Luar biasa sama Sagittarius. Sagittarius top. Ya kan? Mbak Aisyah, rahasia untuk bisa meluluhkan hati Sagittarius itu apa? Apa ya? Jangan terlalu dikekang. Oh betul, nggak boleh dikekang. Bener-bener. Mbak Aisyah ini katanya punya indera keenam bisa melihat makhluk tak kasat mata ya. Ini dari tadi ngeliatin mulu Kak Dewi kan? Apa yang kamu lihat dari Karena Dewi terlalu Persik? banyak. Tahu aja. Cantik. Cantik dong. Apakah tidak mau berkata jujur? Enggak, udah aku jujur kok dia cantik, baik, ramah. Ada yang nempel nggak sama dia? Banyak. Nempel pejabat ini, pejabat itu, TNI, Polri.
Nempel buat nyanyi, maksudnya manggil buat nyanyi. Ya dong. Bang Tigor sama Aisyah Kita kami bertiga ucapkan. mengucap- Terima kasih. Makasih. Aisyah bisa melihat makhluk tak kasat. Makhluk apa saja yang dia lihat. Kita lihat dulu. Ya Allah. Geger. Sosok Aisyah Saidah, istri dari aktor sekaligus komedian tanah air Bang Tigor, menjadi perbincangan publik. Bukan hanya karena keharmonisan rumah tangganya, namun karena pengakuan yang cukup mengejutkan. Aisyah Saidah diketahui memiliki kemampuan melihat sosok tak kasat mata yang tak semua orang bisa lihat. Aduh Mbak Aisyah, serem banget sih. Bisa melihat sosok tak kasat mata. Kira-kira Bang Tigor suka takut nggak sih kalau ada sesuatu di rumah gitu? Selengkapnya hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Jadi Mbak Aisyah tuh dari umur berapa bisa merasakan Bisa melihat hal-hal yang ya. gaib, Iya. tak kasat? Kecil. Dari kecil, Kecil maksudnya umur berapa? 5 tahun. 5 tahun. Aku lahirnya kaki duluan. Lahirnya kaki duluan. Terus Pak, kalau terus. kalau malam-malam sering main keluar. Sering main keluar ke diskotik dari kecil maksudnya. Bagaimana? Maksudnya keluar tanpa sepengetahuan orang tua. Kadang suka nyari-nyari. Oh, Nyari nyari apa? apa? Nyari apa itu teh? Nyari aku. Aku Oh, suka main keluar tiba-tiba. dicariin sama orang tua gitu. Keluar nggak jelas kemana gitu maksudnya. Iya, main aja kemana gitu. Teh, waktu kecil apa yang pertama kali dilihat? Pocong, terus kun-kun. Terus teh jerit-jerit nggak? Pocong, terus apa? Pocong. Kunti. Tapi kalau udah gede aku kayak capek. Capek. Capek kan kesedot energi kita kesedot. Ya. Jadi kadang suka jangan liatin deh gitu. Tapi kan umur 5 tahun kalau lihat hantu pasti ngejerit dong. Ah enggak, Diam aja. diem aja. Kayak udah Bisa. biasa. Oh gitu. Apakah betul bentuknya itu seperti Barbie Kumalasari? Anak Enggak dong. Kuntilanak kayak gimana sih? Kalau pocong kan kita udah tahu kan. Ada fotonya, coba kasih lihat yang dia lagi. Jangan bang. Kalau foto jangan bang. Ntar Dia di kita belakang. bayang-bayang. Ada turunan atau memang kelihatan ya? itu gift aja gitu? Enggak tahu, enggak ada. Nggak ada. Gift ya kak ya kali ya. Mengganggu nggak sih Aisyah buat Aisyah secara pribadi punya sixth sense seperti itu? Kalau mengganggu, ya mengganggunya karena ngeliatin terus kan. Capek, kitanya kalau lihat sesuatu kayak gitu, sering ngeliat sesuatu itu capek. Energi kita kesedot. Terakhir lihat kapan? Oh iya. Masih baru. Waktu. Lihat apa? Ya itu yang terbaru. Oh. Tadi. Coba ini kita mau kasih lihat ya postingan dari Aisyah istrinya Bang Tigor. Hidupku hari-harinya lihat hantu. Capek deh lihat hantu mulu. Kalian lihat sesuatu nggak di belakang. Ceritanya aku lagi tiktokan ada yang lari. Iya. Tapi aku udah be aja kalau lihat hantu. Tapi dandanan teteh juga manggil hantu. Itu mau Maksud ada apa? Itu ada event. Jadi Ada dandan jampenya dulu. ya? Iya, aku mau jalan sama dia, mau event DJ. Jadi aku make up. Tapi Bang Tigor ini nggak sih? Kayak merasa, aduh bini gue nih bisa begini nih, jadi gue bingung gitu nggak? Oh, enggak juga sih, ya Jadi serem sendiri nggak? kadang-kadang. Kalau keluar kota apa kan? Pernah aku tinggal sendiri. Kalau aku kan nggak pernah lihat gituan, jangan sampai lah. Aku paling takut kan ya. Iya. Dia pernah di rumah itu didatengin terus kayak ada yang makan rengginang gitu. Yang nyerang dia gitu loh. Yang nyerang saya, tapi larinya ke dia. Kirim. Jadi Iya. kalau ada ngirim, misalkan ada yang kirim sihir ke abang atau ke aku, itu datang orangnya, dukunnya dan setannya. Selama Kirim apa? Paket COD apa gimana sih? Ngirim apa aja. Berarti sama teteh komunikasi. Lu mau ngapain ke sini? Iya, dia tanya dari mana? Dari Kalimantan. Oh jadi Contoh kayak gitu. Terus suruh pulang. Gak usah ganggu gitu. Ya tetap kayak berantem aja gitu, kayak berantem. oh, jadi bisa komunikasi juga, bisa Iya. ngobrol. Selama mereka masih ngerjain aku atau abang, itu mereka datang terus, nyerang terus. Aku Tapi pernah enak. diikat di Hah? itu mimpinya kayak setengah sadar ya. Di kasih tanah kuburan kayak gitu. Tapi enak Bang Tigor punya istri gitu mah. Kenapa? Ya enak, Jagain. laku job banyak mas. Penglarisnya bisa ya. Enggak lah. Bisa. Guys, kita mau kasih lihat ya.
Ini ada postingan dari Aisyah, terus kita kasih lingkaran warna merah. Aisyah boleh jelaskan, ini maksudnya apa yang di lingkari merah tuh apa? Tapi iya sih. Apa itu di belakang itu? Itu kayak Kuyang. apa ya? Kayak aku juga nggak ngerti, itu kayak buaya, setengah buaya, kayak tengkorak apa sih, kayak tangan gitu kan? Buntung nggak buayanya? Lagu dong buaya buntung. Kayak gimana ya? Aku juga nggak jelas sih. Ada yang lebih jelas, kasih lihat dong. Jangan deh. Jangan bang, masih pagi. Tapi bentukan rambutnya si Tete itu kayak something loh. Lihat deh. Coba lihat. Ya, Tapi biasanya kan gini kalau misalnya, tuh. ini apa nih? Coba Itu yang Ini mana? apa teh? Screenshotan. Oke, ini screenshot ya, kita mau baca dulu captionnya ya. Kita bahas hantu lagi ya guys. Ini hantunya Noni Belanda. Dia ngasih tahu bahwa dia ada di situ. Dia nggak ganggu, cuma kasih tahu bahwa dia ada di situ. Itu di klub, Noni Belanda Di klub ada hantu Noni Belanda di klub Oh, di klub Di yang mau Bandung dugem ada. juga ya? Iya. di Bandung. di Bandung. Ya ini Coba klubnya di lihat-lihat Bandung. bisa di itu videonya. Aisyah berarti mereka ini tuh bisa komunikasi dan bisa curhat gitu sama Aisyah, cerita kenapa gitu. Enggak. Cuman aku kalau ngelihat hantu itu jarang, karena aku nggak mau capek. Jadi kadang udah deh jangan lihat gitu, YouTube sendiri. Cuman kalau ada sihir itu mau nggak mau datang. Sihir maksudnya? Contoh Kasih tahu. ada Ada yang ngerjain. ada yang ngerjain, contohnya datang orangnya. Oh ini yang ngerjain, ini yang ngerjain. Lu mah ngagetin. Tukang kendang. Terus Ada yang pernah minta tolong nggak? Misalnya dilunasin pinjolnya gitu. Ada nggak? Misalnya menitipkan pesan gitu ada nggak? Nggak ada, cuman aku pernah nganterin hantu-hantu itu ke kuburannya atau di jalan tol apa mana dia tempatnya di mana aku anterin. Punten, ngapain dianterin? Itu kayak COD. yang menempel di tubuh kita yang bukan hak kita. Kamu anterin? Anterin. Nggak bisa pulang sendiri tuh dia? Pernah paling jauh? Dianterin pakai doa. Iya, dianterin paling jauh kemana? Ke tempatnya dia, misalnya nih ada yang kirim sihir. Ya. Aku anterin, ayo kamu pulang. Kemana waktu itu pernah antar? Ada yang ke jalan tol, ke danau, kuburan. Sendiri nganterinnya? Iya, itu dan itu di apa? Kayak di setengah sadar gitu. Di mimpi setengah sadar. Oke. Dianterin tuh maksudnya secara fisik kamu pergi juga ke tempat itu gitu, naik mobil kamu? Enggak. Itu aku kirim Al-Fatihah dan Oh. kayak ngobrol aja gitu loh. Kita mau coba tantang Aisyah, yakin loh? Yakin? Kita mau coba tantang Aisyah untuk nunjukin makhluk halus yang ada di studio ya Sobat Ambiar ya. Ya. Aisyah tolong tunjukkan di mana keberadaan makhluk halus tersebut tanpa harus kamu menunjukkan kepada Barbie Kepala Sari ya jatuhnya ya. Silakan tunjukkan Aisyah. Kunciannya. Takut nih. Di sana ada, Di sana di mana? di situ. Situ atas. ada. Ujung itu, Kak. Ujung situ. Apa ada. bentuknya kalau boleh deskripsikan? Situ ada cewek. Di sana juga ada. Di sana apa? Di sini juga ada. Di sana ada. Kalau di sana boleh diceritakan nggak? Apakah bentuknya seperti arwah tukang kendang? Di sana apa bentuknya? Di dia ada nggak di dia? Di dia, Kak. Di dia nih, Kak. Apanya? Oh ya, ini orangnya nih. Ini ya oke lah. Apa kok maksudnya oke lah tuh apa bikin deg-degan dia? Enggak, bagus aja sudah. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau di belakang apa? Di belakang kayak ada anak kecil. Ada anak kecil. Oh, tapi aku juga bisa lihat di sebelah aku Apa yang kamu lihat? ada makhluk halus. Ya gini. cuma Karen Delano. Oh, Karen Delano ya? Oh, yang operasinya gagal. Yang hidungnya gagal ya? Jadi dia suka gitu. Itu bukan lelembut kalau dia. Apa? Lelentik. Aku juga bisa lihat Apa kamu lihat? Lihat apa kak? di sebelah aku. Tenang ya, Ibu. Ya Allah. Ya Allah. Di sebelah aku bukan Rian Ibram, masih Ibu. Enggak, kirain kakak mau begini. Aku bisa lihat masa depan aku lagi nonton aku. Gitu. Bisa
ngucapin Mas lagi ulang tahun, belum ngucapin aja. Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat ya, ini Bang Tigor sama Aisyah. Sering bikin konten-konten lucu. Kita beralih topik ya, kita tinggalkan yang makhluk halus. Oh gitu, kenapa nggak boleh gitu? Hargai dia dong. Astagfirullahaladzim. Undang untuk bahas itu. Kok Baik. bisa? Bang Tigor. Ya, maaf ya. Boleh kita bahas nggak? Boleh. Oke Bang Tigor, terima kasih, kita ketemu minggu depan ya. Kita mau kasih lihat konten-konten lucu Bang Tigor sama Aisyah. Bang nge-gym bareng Aisyah kan, Bang Tigor kan badannya jadi banget ya, bodybuilder, suka olahraga. Apakah sebelum ketemu sama Bang Tigor tuh Aisyah juga emang suka nge-gym atau semenjak ketemu Bang Tigor jadi suka olahraga? Suka nge-gym. Cuman nge-gymnya itu asal-asalan. Terus semenjak sama Bang Tigor jadi arahkan gitu. Iya. Personal trainer pribadi gitu. Bisa jadi. Enak ya, seru ya olahraganya ya. Seminggu berapa kali bisa nge-gym olahraga bareng? Kalau nggak sibuk, 4. Seminggu 4 kali. Ini kan Bang Tigor tuh butuh makanan dengan protein tinggi. Itu kamu tuh memperhatikan makanannya apa aja yang harus dimakan sama Bang Tigor? Yang wajib. Telur, susu, rebus telur, Sehari bisa berapa telur Bang Tigor? bisa 12 atau 15. Buset. 12 sampai 15 telur. Susu protein, Susu protein. Protein, roti gandum, gandum. terus cemilannya kayak rebus pisang gepok Oh, kayak gitu. bagus kalau Bang Tigor kan rebus telur apa? Ini rebus jengkol. Aku jangan Sambal terasi ya. Jengkol Sama pakai sambal kelapa. terasi, nasi panas. Tapi enak banget itu jengkol digoreng ya pakai sambal Waduh, jam terasi. segini enak banget ya. Tapi boleh makan yang cheat day. Oh boleh, boleh, boleh. Ting deh. Saya minggu berapa kali? Sehari. Sekali aja. Oh gitu. Hari Minggu ya. Hari Minggu aja. Boleh tuh apa aja. Boleh apa aja. Tapi tetap dia menjaga banget kayak Indomie nggak mau. Kenapa Bang Tigor? Kenapa sampai segitunya? Udah terbiasa dengan pola itu, udah lama soalnya. Kalau Teteh sama. Aku sama. Oh gitu Teh. Kan gorengan Cuman nggak sih? aku masih agak berantakan. Aku nggak. Jadi berdua di rumah tuh nggak ada gorengan sama Jadi sekali. kalau di rumah itu nggak ada gula, Gula nggak ada? nggak ada garam, nggak ada micin. Jadi kalau ke rumah gua bawa kopi sendiri. Jadi garam tidak ada, Sehat banget ya. gula tidak ada, micin pun tidak ada. Masya Allah hemat banget rumahnya ya. Paket hemat. Menghindari Nasi merah sodium, ada, nasi gula, merah ada. Nasi putih berarti nggak ada ya Bang? Nggak ada. Aku nasi perak adanya Masih di nasi rumah. Iya. Kalau Bang Tigor nasi merah. Oh, Oke. demi Masih kesehatan. lama kan? Ya, jaga badan. Oke, kita mau kasih lihat ada satu artikel tentang Bang Tigor. 2020 nikah sama Aisyah. Bang Tigor merasa jadi pribadi lebih baik setelah menikah dengan Aisyah Saadiyah. 5 tahun ini Bang nikah sama Aisyah, gimana perubahan Bang Tigor secara pribadi? Alhamdulillah dia banyak membimbing saya ke jalan yang lebih baik lagi. Karena dulu saya kan Tidak baik. orangnya Begajulan ya. Oh bergaul. iya. Begajulan. Dulu ya Bang yang itu. Dulu. Masih muda ya. Dulu. Sekarang Sekarang kenapa? enggak. Iya karena dia. Sebisa itukah? Ya dia ngelihat saya, ya masa lu mau gini terus ya kan? Harus ada Harus sesuatu. berubah, harus ada perubahan. Selisih usianya berapa sih Bang Tigor sama? Enggak banyak, cuma 25 tahun. Wow. 5 tahun. Serius. Masa sih Mbak Isa? Enggak, aku 33 ya, mau 33. Bang Tigor berapa? Saya masih 35. Enggak Bang Tigor, selisihnya beneran 25. 55, saya 55, dia 33. Berarti 22 tahun. Ya, 2 tahun. Kenal di mana sih? Kelihatan tapi ya. Gak kenal. kenalnya tuh ceritanya panjang. Pas saya lagi ngopi di salah satu tempat Gak kelihatan ya Bang Tigor ya? Gak kelihatan, setan kali nggak kelihatan. Casper in the dark. Loh dia. Kopi. Kopi. Ngopi, terus gua ngopi nih, dia duduk di situ kan ada 3 cewek sama temennya, mungkin fan juga dia senang sama gua lihat, ih Bang Tigor tuh katanya. Tapi kan Tapi dia kita nggak langsung pacaran, enggak. enggak, maksudnya Temen dulu gitu lah. gua bayarin kopi dong. Gua bayar. Abang bayarin kopi tuh. Iya dong, terus minta nomornya, akhirnya ketemulah lama-lama sama dia. Jadi Kenapa Teteh mau sama Bang Tigor? Apa alasannya? ganteng ya. Nggak tahu, pokoknya kayak nyaman aja. Kalau jodoh itu emang kayak gitu, walaupun baru ketemu tiba-tiba dek gitu hatinya itu Kayak menyatu. kakak sekarang ya Kayak Kak. Dewi Kayak ya. kakak sekarang ya. Kayak aku sama Tapi saya. sibuk kerja terus ya Gak apa-apa dia sibuk kerja, yang penting gak macem-macem, gak aneh-aneh. Atau siapa nggak macem-macem, lo nggak tahu aja kan. Bang Tigor. Tadi Bang Tigor bilang bahwa dia merubah hidup saya. Emang kalau Bang Tigor nggak sama Aisyah, apa yang tidak berubah? Nah, Ya mungkin kalau dapat ceweknya yang sama juga lebih parah lagi kali ya. Parahnya tuh apa sih yang parahnya tuh? Ya mungkin satu aliran kali umpamanya. Misal?
Misalnya kalau gua suka keluar malam, Ikutan. dengar musik, Cewek nggak benar. Klub, ya, ntar apa gua minum, dia minum, ntar gua nggak minum, dia mau minum, kan ribet. Iya, Kalau ini mengarahkan yang Ini jadi remnya. Iya, dia menjagain. Kalau kemana-mana saya mesti berdua, karena saya nggak bisa pakai wase, Pakai map juga. pakai map, suka nyasar. Jadi dia yang ininya. Arahin. Iya, keluar kota sama dia, pokoknya semua sama Asik dia. ya. Seru ya base camp. Bukannya dia jagain saya takut hilang karena saya diambil orang, enggak memang. Karena untuk nemenin saya syuting kemana, ya dia nemenin. Benar. Harus ada partner sih. Harus ada partner. Apalagi banyak perempuan-perempuan yang rese zaman Dulu sekarang. pernah terjadi, ini pernah terjadi nih. Apa tuh? Bang Tigor, dia main lomplok aja, kan gua nggak enak di belakang Terus dia. Mbak Isya gimana? Mbak Isya Ya gue dorong, gue bilang dorong. Gue dorong. Aku Apaan sih? profesional Ada aja, ini gue nih. kerja dia kan DJ, jadi ya udah. Ya, tapi kan ada, kan itu mah sengaja. Ya kan banyak Oh, dia orang-orang- cegil yang tiba-tiba suka sama suami orang, suka sama Benar. pasangan orang. Drakor. Ya kan tiba-tiba Ya, kan itu iya, gimana Mbak Isya kayak gitu kan sengaja. Kalau di tempat-tempat kayak gitu dimalumin aja. Pasti Mbak Isya gini Teteh ya. nggak marah Teteh? Nggak biasa. Aku yakin Kalau ada dia nggak cewek marah, yang kayak Kak. gitu. Dia nggak marah. Tapi Enggak sih, cuman kalau udah keterlaluan banget baru. Kalau menurut aku nggak marah, Kak Mbak Isya. Cuma dari jauh gini. Ya care dong. Iya. Tiba-tiba dia gini. Jangan kerasa bro. lo kalau laki lo digituin ada yang tiba-tiba begitu sama laki lo gimana? Kalau laki aku suka nggak apa-apa ambil aja. Asik. Kalau laki aku nggak suka matanya kode langsung kujitak kepalanya. Ini baru Dewi Persik. Benjol dah. Kalau dia suka ambil aja, jangan dong Kak. Ya kita kan punya pride, ngapain kita mau memaksakan cowok yang nggak suka sama kita? Ya betul apa? Bener. Gua demen tuh. Untuk apa kita harus berjuang untuk mereka yang tidak pernah mau berjuang buat kita? Benar. Coblos Dewi Persik ya, oke baik. Coblos. Bang Tigor sama Aisyah kali ini kita akan kasih kesempatan mereka bermain. Dengerin dan boleh protes. Buat Kak Aisyah Barbie di- sabar ya nggak ada pasangan. Oh iya masih Kita nggak pernah jomblo. tahu loh di rumahnya ada siapa. Iya. Oh ya benar. Abang sama Aisyah dibaca dulu, kemudian dilanjutkan sesuai isi hati. Nanti pasangannya boleh protes ya. Oke, kita coba dulu dari Mbak Aisyah dulu deh. Silakan Mbak Aisyah. Dengerin dan boleh protes, dibaca dari situ. Dengerin, Aisyah pengen Bang Tigor. boleh dari dengerin dan boleh protes. Oke. Aisyah pengen Bang Tigor lebih peka soal. Soal apa? Siapa yang jawab aku? Iya. Ya, Iya. diterusin Soal maksudnya Kak. kalau misalkan dia capek, nggak boleh nge-gym. Begitu. Ya, karena dia kalau udah capek nih, Tetap tetap pengen nge-gym. Kan kalau sakit, aku juga yang ngurus. Bang Tigor mau protes boleh. Ya emang begitu sih, kalau saya kan orangnya, aduh gua nggak nge-gym udah 2 hari nih, udah lu capek istirahat aja dulu gitu maksudnya. Takut dia sakit. Aku dia sakit, karena dia sayang sama gua kan. Oh. Perhatian besar ya. Kalau laki-laki diperhatiin gitu seneng nggak sih? Oh senang, daripada cuekin, kan bingung Juga kita. bener. Ngerti nggak sih? Oh sabar. Bang Tigor Bang silakan. Tigor silakan. Dengar dan boleh protes. Dengerin dan boleh protes. Dengerin dan boleh protes. Ada saatnya Bang Tigor pengen dimengerti, tapi Aisyah malah Yang jawab siapa? Bang Tigor. Tigor. malah ya dia malah ngerti juga sih sebenarnya, mengerti sih, cuman kadang-kadang tidak mengerti juga. Kenapa tidak mengertinya? Dan mengertinya di mana? Gini, soalnya gue jalannya sama dia nih, gue mau makan nih, gue makan di sini ya, karena ini cocok buat makanan gue nih. Dia maunya yang satu lagi. Nah, kadang-kadang suka berantem seperti itu gitu loh. Sepele. Hal sepele. Akhirnya Kan pernah juga kan? Iya, pasti. Tapi kadang-kadang gue ngikutin dia. Gue makan, lu makan aja dulu deh. Oh nggak mau ngalah ya? Iya, nanti gue emang harus gitu, laki ngalah buat perempuan. Iya. Protes boleh. Ini lagi? Mau Iya. protes sama Protes nggak? Oh, enggak, udah biasa. Sudah biasa. Silakan Aisyah. Ada Bang Tigor terlalu cerewet soal ya makanan juga sih. Makanan. Makanan, tetap makanan. Kalau tolong dong gorengin telur, minyaknya tuh jangan kelihatan. Kan cerewet. Gak mau pakai minyak. Goreng telur jangan minyaknya jangan kelihatan. Gimana caranya Iya. Bang Tigor? Kan Kalau kelihatan minyaknya, oh dia bawel tuh. Kalau banyak minyak itu kan gue nggak suka minyak. Jadi mesti harus kering. Teflon itu kan nggak usah pakai minyak udah. Oh gitu dah? Nggak gosong? Enggak gosong. Oh, Itu pakai masalahnya. polyfry. Gue orang banyak protes begitu. Oh, kalau kurang sabar mah berantem tuh bini ya?
Iya, Iya, ya. harus sabar, Iyalah, nggak pasti. bisa. Iya. Makanya istri harus sabar ya. Bener. Bang Tigor terakhir. Boleh protes. Sebenarnya Bang Tigor pengen Aisyah lebih santai soal Apa? Santainya lebih. Soal apa Bang Tigor? Makanan lagi. Apa ya? Dia ini suka nonton film-film kayak India gitu. Oh. Oh baper masuk ke hati, drama. Gue juga bingung kan. Nontonnya itu melulu, berita dong kayak sekali. Ada bencana apakah begini. Itu aja. Jadi gue kadang-kadang gak kebagian nonton begitu-begitu gitu. Suka India dia. Aisyah Oh, mau jadi protes. nangis mulu akhirnya. Enggak. Tapi rumah tangga mereka mah santai. Maksudnya permasalahannya kalau nggak nonton film India makanan. Iya. Makanan yang berminyak. Itu yang nggak disuka Iya, ya kan. benar. Rumah tangganya seputar makanan berminyak. Pokoknya rumah tangga gue itu olahraga, makan sehat, tidur cukup, kerja, menghasilkan duit. Udah. Makan sehat, Ya, tidur cukup, tidur cukup, menghasilkan duit. menghasilkan duit. Alhamdulillah. Kita kembali saat lagi tapi pagi-pagi ambil. Gege. Kamu tahu nggak tadi Kak Dewi teleponan sama siapa? Enggak tahu. Tadi kan aku pakai Rian. Siapa dia? Calonnya. Bukan. Calonnya. Bukan dia yang suka sama aku, temen ada lainnya. Pas aku mau begini. Bukan. Kamu tahu nggak 2025 ini tahun apa? Tahun apa? Tahun ular. Maksudnya? Ular itu sering berganti apa? Berganti kulit. Terus Itu maksudnya aku berganti pasangan gitu. Nah, Gak, bukan pasangan aku, tadi itu teman. tapi yang satu ini sering ganti pasangan katanya. tadi Oh, pas ya udah, maksudnya biarin. pas aku ngeliat aku mau gini. Siap, aku mau gitu. Nggak dikasih. Itu teman polisi, teman. Siap. Beda, polisi Anak gue tahu pramuka. nih. Bukan. Emang kamu nggak tahu? Siapa? Tapi kalau bintang tamu kita yang satu ini kita juga nggak tahu pasangannya siapa. Karena Siapa? katanya tahun ini udah ganti 10 kali ya pasangannya. Astagfirullahaladzim. Aktor muda berbakat punya pasangan baru. Di pagi-pagi ambiar ini dia Ari Nugroho. Selamat pagi Ari Nugroho. Halo, bawa kamu. Ya Allah. Tuh lihat jaketnya Top Gun ya. Dia tuh terkenal banget waktu dulu ada program namanya Akademi Fantasi ya. Ari Nugroho. Beda. Ini Ari. Oh, ini, ya Allah, ini Ari Untung kan. Ari Nugroho umurnya berapa sekarang? Aku alhamdulillah 23. 23 tahun. 23. Sudah ada pasangan lagi Oh, sekarang? jadi kamu sudah ini? Ah, udah pasangan lagi, emang sama yang itu cerai, nggak diberestui sama orang tua itu? Belum nikah kok cerai. Belum nikah. Ari mana? Ari mana? Ari keriting pas otak lu ya. Tadi Rian bilang kamu 10 kali ganti pasangan, betul? Enggak dong, banyak banget 10. Rian tadi ngomongnya gitu. Kita dengernya kamu lagi deket dengan seseorang, tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Katanya kita dengar kamu lagi deket sama penyanyi dangdut senior Cici Paramida. Hei, sembarangan Jadi banget. sebenarnya kamu deket sama siapa? Rita Sugiarto, kita lihat yang satu. Geger. Seorang aktor muda berbakat, Ari Nugroho, baru-baru ini dikabarkan lagi dekat dengan aktris muda cantik Femila Sinukaban. Setelah dekat dengan gebetan sebelumnya loh Sobat Ambiar, mereka dikabarkan dekat lantaran sering bikin konten romantis bareng gitu. Aduh, umur segini emang lagi bucin-bucinnya ya Sobat Ambiar. Penasaran deh, kok bisa sampai sedekat itu? Cus kita tanya langsung hanya di pagi-pagi Ambiar. Geger. Jadi kamu lagi dekat sama siapa Ari sekarang ini? Lebih tepatnya nggak sama siapa-siapa ya sebenarnya. Ini kan kita deket. Iya deket sama Mami. Enggak masih berhubungan. Ari, Ganteng, masih muda, berprestasi. ada target umur yang harus dicapai nggak? Maksudnya gini, aku sukanya sama yang gimana? Soalnya kalau emang kamu suka semua umur, Aku available kok. Nah aku juga kan aku lagi bikin lagu judulnya Berondong Akil. Nah tuh, siapa tahu kamu suka oma-oma Barbie. Kalau kamu suka yang lebih mature, Tapi kayaknya kalau berondong lebih cocok. Bang Tigor lebih berondong kayaknya ya.
Oh, gondrong. Istrinya di sebelahnya. Salah. Jadi Ari lagi tidak dekat dengan siapapun sekarang? Enggak, lagi fokus sama kuliah, karir, syuting. Emang nggak sama- kepingin deket gitu saya, nggak kepingin deket sama siapa. Lebih fokus karena masih muda kali ya. Umur Fokus berapa sih, untuk- Ari? 23 tadi udah bilang 23. Malum, habis telepon ayang Mbak. Aduh. Enggak, ayang gua belum telepon. Ari terakhir pacaran kapan? Akhir pacaran kapan ya? Tahun Ya Allah lama banget. Lama banget ya. 2025 awal, hampir setahun ya. Hampir setahun. Bukan tipikal yang nyari ya. Jadi ada aja alhamdulillah enggak ya udah. Iya gitu. Terus jadi minta. cewek yang tadi itu siapa yang main konten bareng, yang sering Siapa itu? bareng? Itu emang teman aja karena kita Teman aku- tapi mesra. Waduh enggak, teman main padel. Oh teman main padel. Teman main padel, oh jadi beda-beda. Teman main padel ada, teman main sinetron Iya. ada Ya, gitu. keren ya. Enggak, karena emang sekarang kan lagi santai juga, lagi nggak terlalu sibuk syuting. Sibuknya cuman olahraga, terus kuliah, terus ya itu. Karena setiap hari ada padel, jadi ketemunya teman-temannya itu lagi. Lagi sibuk padel. Nggak mau nyobain tong setan kamu, ha? Mendingan Ekstrim main ya. aja ke rumah aku kalau kayak gitu. Apa? Mendingan main aja ke rumah aku kalau lagi santai. Apaan sih dia nggak mau? Main aja ke rumah Ke aku. rumah aku kan lumayan Emang mau ya. main ke rumahnya Kak Barbie? Tante. Rumah Tante Sonia. Oh, Mak, Tante Sonya. Hari ini kita mau kasih lihat ya, katanya Tante kamu Sonya. terakhir pacaran awal Januari, tapi netizen tuh menemukan banyak sekali bukti sampai mereka berkomentar seperti ini. Ganti-ganti mulu. Nih orang ganti-ganti cewek mulu perasaan. Si Ari kalau soal cewek cepet banget dapetnya. Waduh, waduh. Kalah dong aku ya. Iya, Ari. Normal lah ya, namanya cowok ya kan. Nggak mungkin bohong kan itu. Iya. Tapi kalau dicari juga nggak banyak sebenarnya cewek aku. Berapa yang pernah kamu deketin? Pernah serius cuman 2. Selebihnya main-main aja. Waduh, enggak main aja, cuman teman. Cuma teman. Emang kamu tuh kalau buat jadi pacar harus Kayak yang kayak apa gimana ya? syaratnya? Yang kayak aku apa gimana gitu. Waduh, nggak berhenti nih. Kayak gimana ya? Sukanya yang kayak gimana, Ari? Nyebut deh kayaknya. Yang penting baik, Baik. lempeng, loyal. Baik, apalagi lempeng. Ya, Ya, lempeng nggak neko-neko terus, lah. nggak Nggak neko-neko. Oh gitu, loyal. Royal. Aku royal loh. Udah habis banyak. Udah banyak nuntut ya. Nggak Kamu banyak. royal tapi dia nggak suka yang nako-nako katanya. Dia nggak suka yang OP-OP gitu kan. Sama OP-OP harus ya. sayang sama bunda juga lah. Sayang sama bunda. Oh, kamu kalau pacaran tuh selalu dikenalin sama bunda gitu? Karena kan kalau udah umur 23 harusnya udah bukan cinta monyet-monyet aja lah kalau serius. Makanya aku nggak nyari sekarang karena aku belum nyari yang serius-serius amat. Justru kalau kamu nyari yang sayang sama bunda yang Iya, yang umur-umur segini. mecer-mecer. Yang seumuran sama bunda gitu ya. Iya. Dijamin bunda kamu serangan jantung lihat ya. Kenapa kayak Iya ya. Iya. Orang sama bunda bakal lebih tua ya. Ari kita mau kasih lihat ya, ini mungkin ada alasan Ari sampai dengan sekarang masih single katanya. Ari Nugroho sebut alasan tidak dekat lagi dengan gebetan terakhirnya karena sudah beda prinsip. Jadi prinsip apa yang kamu yakini kemarin sama Mau di mantan kamu sana, sampai aku di bisa beda? seberangmu itu. Aduh, mangu dong. Yang penting emang ya itu sih paling penting harus agama ya. Nah, oh jadi yang kemarin nggak seagama ya, jadi makanya Kemarin mereka juga aku nggak. Ya teman-teman deket ada yang nggak seagama, tapi yang kalau mau serius emang harus seagama. Itu pun permasalahan Barbie, selalu putus karena beda Iya, keyakinan. aku Barbie-nya juga kemarin yakin, waktu dianya itu- nggak yakin. Berat ya kalau kita agak berat. Mantan pacar aku juga sama. Berapa? Dia suruh aku masuk Kristen, sementara aku Islam. Kita nggak ada yang nanya. Hanya, oh iya. Ari kita mau kasih lihat ya, Ari Nugroho ini katanya seneng sama anak-anak ya. Ya. Sama Iya. anaknya Lesti Lesti sama Bilar. Rizky Bilar juga. lucu banget sih El, Abang El emang lucu banget ya. Berarti kamu ini Manusia termasuk juga. suka anak kecil ya? Banget, aku suka banget sama anak kecil. Kalau nikah kamu Ya pengen udah bikin anak kecil lah. Waduh, Aku juga suka anak kecil sih. Nih, suka apa? Anak Anak kecil. Kirain anak tuyul. kalau Kenapa kamu suka banget anak kecil, kenapa? kenapa ya? Karena mungkin karena Lucu. aku anak tunggal. Oh. Ya, jadi sepi banget kan di rumah, nggak pernah ngerasain punya kakak atau adik. Jadi kalau punya anak kecil tuh kayak, wah seneng banget nih. Ponakan ada. Ponakan ada, tapi di luar kota. Jadi Jadi sepupu ya. ah, Itu kamu tuh sering ketemu Tapi sama kamu abang deket banget ya? kayaknya sama Abang El ya. lumayan sering. Karena kan, Sering main ke tempatnya Papa Bilar. ya, karena kan emang dulu juga tetanggaan kan. Dulu tetanggaan. Habis itu sering main bola sama bapaknya. Oh, iya, iya. Gue dari zaman bapaknya bujang sampai nikah, sampai punya anak, ngikutin. Oh, kamu satu ini permainan sepak bola sama Bilar. sering Ini main kita bola. kasih lihat ya, Ari sama Abang El.
L nih. Udah cocok kah? Kata bapaknya udah cocok punya anak. Ya Allah, Abang El. Ini anaknya siapa, Ari? Anaknya temanku pemain Mobile Legends. Oh, jadi setiap Elzar. anak bayi kamu gendong Anak ya? kecil. Nah, seneng banget aku kalau sama anak kecil. Makanya kalau ada bayi itu kayak, Iya, Aku juga kayak bayi loh. gimana? Gimana? Bayi apa? Ditabung. Oh, coba bagaimana cara bisa mendekatkan diri sama anak-anak kecil nggak gampang tahu. Tapi kalau bintang tamunya di sini anak kecil biasanya Dewi deket gampang. Kalau kamu cara mendekatkannya gimana? Gimana? Gimana ya? Aku sih nggak ada effort gimana. Emang kalau aku datang ngajak ngobrol tuh pada seneng gitu, pada ketawa-tawa. For some reason I don't know how gitu. Tapi kayak alhamdulillah pada seneng. Jadi aku Ya karena kamu mungkin hangat sama anak-anak, jadi dia tahu kalau kamu tuh emang suka. Kita memang penuh kehangatan. Betul. boleh. Kalau aku malah kabur anaknya. Ya karena Takut. Takut gumoh. Takut gumoh Takut. dia. Takut tremor nanti. Coba tapi kita mau kasih lihat ya. Ini dia bakat lainnya dari Ari Nugroho, katanya punya bakat bermain bola. Sering banget main bola. Sering main bola, suka sering main bola apa padel? Sekarang lagi padel, tapi dulu aku sempat main bola pro sebenarnya, main Oh ya? di klub pro. Jadi sebelum aku syuting, aku emang sempat main di klub pro juga. Apa nama klubnya? Nathan Lebak di regional Banten pas itu. Oh, di Banten Lebak. Iya, di Oh, Lebak. seminggu tuh bisa latihan berapa kali, Ari? Seminggu aku latihan berapa ya? Bisa almost every day lah. Minimal tuh 3 kali seminggu kalau di Gampat. Itu sama klub bola kamu di Lebak di Banten pernah sampai Lebak Bulus. bukan Kabupaten Lebak. Jaksel. Oh, itu pernah sampai tingkat apa ikutan kompetisinya? Aku sempat juara 3 Liga 4 regional Banten. Terus sekarang masih dilanjutin nggak tuh untuk ikut klub atau ya udah karena kesibukan main bola syuting? Karena kan lebih fokus syuting aja sih. Main Syuting. padel aja bareng aku. Kapan-kapan. bisa habis loh. Main padel sama Barbie, kalau ada kesempatan bola dapat, set hajar mukanya. Sah! Langsung digas bolanya. Tapi Ari, kenapa kamu suka bola? Maksudnya dari kecil? Dari kecil aku main bola, tapi aku tuh anaknya emang nyobain semuanya ya. Kayak sekarang aja aku kalau Iya, lagi nggak masih syuting. muda. Bener, aku kalau lagi nggak syuting aku suka balapan juga, drifting. Wah, cocok tuh sama balapan Balapan apa? go-kart. Motor, mobil? Mobil, drifting. Cocok tuh balapan aja yuk naik motor sama aku. Maaf, dia suka nyoba berbagai hal, tapi dia nggak suka nyoba bermain api. Ya. Aku kebakar ya. Ember. Tapi Tapi semoga dulu deh operasinya Kak, baru deh. semua hobi kamu bisa Tungguin dulu baru kelihatan memberikan mukanya prestasi buat kamu ya. Usaha Kalau aja. sekarang lagi jeda olahraga nggak apa-apa. Iya. Untuk berhenti bermain bola sejenak nggak apa-apa. Iya. Yang penting nggak berhenti olahraga. Betul. Ini kita geser sedikit, Kak. Kalian ganteng banget. I know, aku tahu kok ganteng. Kamu siapa sih? Sini. Siapa ini teriak-teriak? Kalian. Masuk ke studio. Ih, kalian. Oh, cucoen. Aku tuh ngefans banget tau sama kalian. Ih, kamu suaranya kenceng banget ngalah-ngalahin suara tukang kendang kamu ya. Kamu siapa sih, Bintang tamu atau siapa kamu ini? Kenapa suaranya? Ih, benar-benar luar biasa sekali loh. Aku tuh anak magang Kak di sini. Anak magang cantik banget kamu. Tapi aku tuh ngefans banget sama kalian. Banyak yang ngefans sama aku. Ternyata kalian ganteng banget ya aslinya. Iya, makasih ya. Keren banget. Ih, terima kasih loh kamu, ya ampun aku jadi GR banget ya. Jadi senyum-senyum nih ntar sampai acara ini selesai. Kasih nama kamu siapa? Aku Mariza. Marisa, iya Marisa. Aku inget-inget ya namanya. Marisa. Iya. Kak, tapi di sini tuh banyak nyamuk ya. Aku tuh gatel-gatel. Marisa jangan bocorin dong, nggak enak sama Sobat Ambiar. Soalnya suaranya juga ganggu banget, Kak. Masa sih? Iya, dari tadi aku juga perasaan denger suara nyamuk. Iya, makanya. Cuman aku kayak nggak yakin, beneran ada nyamuk ya? Iya. Elah. Apa karena aku semanis itu ya, Kak? Jadi dinyamukin mulu. Nyamuknya aku tangkep tuh, pantesan tuh kameramen dari tadi garuk-garuk mulu, ada nyamuk ternyata. Iya. Ntar ya, tenang. Pokoknya masalah nyamuk serahin sama aku. Dari tadi aku juga gatel pengen ngebasmi nyamuk. Iya. Ya, nyamuknya banyak ya? Banyak banget, Kak. Nah, untung aja ada Baygon nih, Kak. Karena ada Baygon, kita tinggal semprot-semprot aja. Nyamuk Aedes aegypti tuh hilang semua, Kak. Pasti ya. Ini tuh yang pasti jelas banget ya buat Sobat Ambiar di rumah. Tinggal taruh Baygon di studio atau di rumahnya Sobat Ambiar. Ini bisa jadi solusi paling pintar dan sangat efektif bunuh nyamuk.
di sini dan juga di rumahnya Sobat Ambyar. Bener. Ya kan? Iya, Kak. Itu praktis banget. Aku kasih tahu caranya ya. Caranya gimana, kasih tahu? Jadi tinggal disemprot di ruangan tertutup selama 15 sampai 20 menit. 15 sampai 20 menit ya? Benar. Oke. Nanti semua nyamuk Aedes aegypti, nyamuk bandel itu langsung hilang 24 jam. Oh, oke, keren banget. Ya udah, karena kamu tadi udah bilang ngefans sama aku, nanti kita foto bareng ya. Yeay. Foto keluarga. Ya, terima kasih ya buat makasih, infonya. Ini penting Karyan. banget buat Sobat Ambyar. Ya udah, Ya. nanti kamu kerja lagi. Oke. Orang magang ya. Dadah, Karyan. Nanti kita balik lagi ya. Bye. Ya. Bye. Cantik banget. Kita akan balik saat lagi ya, Sobat Ambyar. Tetap di Bagi-Bagi Ambyar. Geger, geger, geger. Seorang konten kreator Pengki Ismail alias atlet tempe yang lagi viral dengan konten gym dan badan atletisnya. Tapi, siapa sangka Pak Pengki ternyata berprofesi sebagai seorang satpam lah Sobat Ambyar. Aduh, kok bisa ya Pak Pengki membagi waktu antara kerja dan olahraga sampai badannya bisa seatletis ini? Langsung aja kita dengar cerita selengkapnya hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Nih, sudah hadir seorang security ya, satpam ya, dengan badan yang Mas Ismail atau Mas Pengki Enggak, Ismail aja lah, manggilnya Mas Ismail aja. Ismail? Pengki itu nama asli. Siap, nama asli. Pengki. Ya, Pengki atau Pengki? kalau Pengki serokan dong. Enggak. Takutnya orang kan ada yang nggak semua tahu. Pengki, Ya, Pengki. begini, kalau di Gorontalo itu kan Pengki. Pengki. Ya, kalau mungkin di Jawa mungkin Pengki, artinya kan beda lagi. Oh. Pongki, orang nggak tahu manggilnya. Pengki, yang bener yang mana? Pengki. Karena orang Gorontalo. Ya, kalau Oh, iya. cuman kalau biasa saya kalau di kantor di Bank Indonesia itu Yo. pegawainya kan paling banyak kan orang Jakarta. Jadi begitu mereka pindah ke Gorontalo, mereka kaget dengan nama saya. Karena di Jawa itu kan Pengki itu kan Pongki, artinya kan Pongki. mungkin Iya. Ya, makanya mereka kaget lihat. Jadi sudah panggil Ismail saja, Mas Ismail. Boleh ya. Usia berapa, Ismail? 38 kalau nggak salah. 38 tahun. Dari usia berapa mulai menekuni bodybuilder? Karena untuk punya tubuh seperti ini, Bang Tigor juga pasti paham. Ini bukan setahun 2 tahun ya Bang ya untuk bisa membentuk badan seperti ini. Dari 2010 saya. 2010. Dan berapa tahun? 15 tahun kurang lebih ya. Lama, Itu awalnya apakah latihan sendiri di rumah, mandiri, push up, atau dari awal udah ikut misalnya membership gym, Ya. segala Enggak. macam? Awalnya saya masih SMA sudah jadi atlet, tapi atlet sepak takraw waktu masih SMA. Sepak apa? Sepak takraw. Sepak takraw. Wah, keren ya. Dari situ mulai menekuni olahraga. Ya begitu saya sudah off di atlet di sepak takraw, saya pindah ke fitness. Oh, oke. Pola makan dijaga? Gimana cara menjaga pola makan? Pola makan saya itu dari dulu sampai dengan sekarang saya tetap makannya tahu sayur itu terus. Mas Tahu, Ismail. sayur, nasi. Nasi saya ganti dengan jagung manis 100 gram. Jadi untuk nggak pakai protein? nasi sama sekali? Saya nggak pakai nasi. Mas Ismail kan capek jadi security kan jamnya kan bisa kurang istirahat atau apa. Ya. Nggak ngeganggu Gimana caranya? ke kesehatan. Sebenarnya kalau dalam dunia kesehatan kurang sih, karena saya itu kan kerjanya malam. Iya. Jadi saya kerja malam, pulang ke rumah saya beres-beres rumah, atur anak, urus anak, kemudian nggak saya ganggu. sempatkan untuk latihan. Astagfirullahaladzim. Iya. Luar biasa. Itu tiap hari. Oke. Tenaganya kuat ya. Coba pagi makannya apa? Pagi saya tempe, Tempe di apa? Digoreng? enggak direbus. Tempe direbus. Ya. Oke, kemudian Kemudian campur dengan jagung manis 100 gram. campur jagung manis 100 gram, Kemudian sayur campur 100 gram. sayur campur 100 gram. Kemudian jus putih telur Jus putih telur. Berapa banyak putih telurnya? 500 gram. Mas, kenapa nggak putih telurnya direbus aja? Kan lebih enak. Kadang direbus, kadang dibuat jus. Oke, itu Busnya pagi. pakai apa? Dicampur sama pisang aja. Pisang. Kalau siang, Sama, menu yang pagi. kalau malam, Menu yang pagi. nggak bosen. Sebenarnya bosan, cuman ya Untuk menjaga kondisi iya, dan tubuh, ekosistem. kesehatan tubuh. Jadi kalau Ramadan gimana tuh? Puasa kan 1 hari. Ya, Buka puasa apa? waktu kemarin saya udah 2 tahun itu saya makan yang itu terus. Waktu puasa saya itu terus. Sahur pun
Ya karena saya kan pengen saya konsisten dalam diri saya sendiri aja. Berarti kalau ada orang temen partner yang security juga makan gorengan nggak kepancing? Enggak. Mas Ismail, kita dengar ini saking seringnya makan tempe rebus sampai dibilang atlet tempe, betul? Iya. Itu sebutannya datang dari Tempe mana? dari mana? Atlet tempe. Begini, karena itu kan keseharian saya. Makanya tempe. Ya, makanya supaya mudah dikenal, saya namanya atlet tempe. Oh, atlet tempe. Ada atlet tahu. Coba kita kasih lihat ya buat Sobat Ambiar ini. Ada tempe rebus Sobat Ambiar, biasanya kita tuh tempe Ini, Mas, selalu digoreng. sini. Mungkin ada sih ya orang Oh ini makan tempenya direbus tempe. aja mas. Tempe rebus ini Oh Ini makanya, Mas Ismail tawar, juga. nggak pakai garam, berarti sama kayak Bang Tigor, tidak pakai garam atau hanya sedikit makannya gini saja. aja mas makannya Ya mas. saya tiap hari itu pagi siang itu 300 gram tempenya. Pakai garam, Nggak ada rasa sih. tawar. Ya. Coba boleh kasih lihat ya sama Sobat Ambiar, kita Kamu- kasih lihat dulu. Ini tempe rebus nih Sobat Ambiar ya. Ya, tanpa garam sama sekali. Ini yang dikonsumsi sama Mas Ismail setiap harinya sehari 3 kali ya. Rasanya tawar ya? Kedelai. Kamu mau coba? Enggak. Kalau aku digoreng dulu pakai terigu, pakai sambal terasi. Tempe mendoan dong Mas namanya pakai itu. garam nggak? Udah ditanya jawabannya enggak. Mas pakai gula nggak? Nggak. Izin Mas silakan pakai boleh. penyedap rasa nggak? Nggak. Izin Pak, izin. Izin Monggo silakan. Tempe rebus tidak pakai bumbu sama. Aduh ya Allah Aku mas. penasaran nih tempe rebus. Ini mateng. Matang. Ini direbus. Ini direbus. Bakar boleh juga kali ya. Boleh gue. Nggak bisa gue. Nggak bisa. Enggak sayang, aku nggak bisa. Saya sudah makan. Anda hargai tempe dong. Ih tangannya kering banget ya. Guys badannya kering banget. Shh, jangan berisik. Badannya kering banget. Mau lihat badan aslinya? Kita lihat di belakang. Ini dia ikutan bodybuilder. Wow. Tapi kita ini nggak percaya. Sobat Ambiar semuanya nggak percaya, disangkanya itu. Maaf King Nasar, kami percaya. Hanya kamu yang tidak percaya. Jadi Mas Ismail berat badannya berapa sekarang? 64 kalau nggak salah. 60. Otot semua itu 64 gak ada lemaknya. Ininya berapa Mas cobain fatnya? ini Fatnya? mas. Ini cobain. Kalau body fit kemarin waktu ikut kompetisi 9. Biasanya orang tuh normalnya belasan ya. Belasan sampai 20 ya. 13 sampai 19. Aku aja kayaknya 15. Kalau fat yang banyak itu berapa biasanya yang nggak masuk kriteria? Di atas 10. Di atas 10? Oh. Benar. Oke. Itu berapa? Bodybuilder pernah juara berapa Mas Ismail? Iya. Saya pernah ikut di kejuaraan nasional Verbapi itu juara 4 nasional. Enak mas rasa apa ini? Kalau ini sudah enak, ini sudah ada. Sudah ada bumbunya. Iya, Mas Ismail. Ini kerja sebagai seorang satpam, masih ikutan lomba-lomba juga? Saya masih aktif di lomba-lomba. Kalau ada izin dari pimpinan saya ikut. Ya nggak apa-apa. Mas Ismail itu kan waktu itu juara 4 nasional. Juara satunya kayak gimana badannya? Hampir sama-sama dengan saya. Terus kenapa juara 1? Mungkin dia lebih ke posenya lebih natural. Coba kasih lihat dong posenya. Coba dong gimana tuh? Bodybuilder itu seperti apa pose? Jangan dong. Nggak apa-apa kan ini art ya, maksudnya art. Nggak apa-apa. Ototnya Buka kasih sedikit lihat. mas, biar kelihatan. Buka sedikit, nggak apa-apa. Pakai baju dalam. Bang Tigor pernah Ada di baju sini. dalamnya ya. Pakai baju dalaman. Oh nggak apa-apa, biar kelihatan baju dalaman gitu aja, nggak apa-apa kelihatan. Tuh, wih. Perutnya kotak-kotak ya. Coba buka Sir. Ya. Ini ya Sobat Ambiar ya, ini tuh butuh konsistensi untuk bisa Iya, badan betul. seperti Mas Ismail. Bukan cuma konsistensi, disiplin, tapi juga pola makan. Dan itu tidak mudah, tapi hasilnya kan bisa lihat sendiri. Bodybuilder. Mau dibantu nggak, Mas? Ya nggak usah, udah gede. Nggak usah Mas. Silakan maju. Ini Mas. Aku takut nggak kuat. Izin ya Mas ya, maaf ya. Izin ya. Silakan maju Mas. Pose Ismail dengan posenya. Wih, bicepnya sampai urat-uratnya keluar. Barbie matanya sampai melotot, awas baru operasi Barbie. Coba perutnya Mas, perutnya. Wah. Kayak roti. Ya. Maaf, ada permintaan King Nasar. Ada permintaan dari Sobat Ambiar pengen lihat perutnya King Nasar katanya. Luar biasa, tepuk tangan dong.
Keren Mas tuh. Ismail, terima kasih banyak sudah memberikan Terima kasih banyak inspirasi ya. buat kita ya. Kenapa lu melotot-melotot, Lita? Ini begini, maksudnya inspirasinya supaya kita sama-sama lebih sehat, menjaga badan, menjaga pola makan. Sama seperti sahabat kita di ulang tahunnya, semoga semakin Masya Allah, sehat terima kasih. ya. Amin, amin. Dikelilingi orang-orang yang selalu mencintai. Mas Ismail silakan boleh duduk ya. Ya. Dikelilingi orang-orang yang selalu mencintai, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dewi Persik, kita sebagai sahabat, sebagai keluarga di sini, Ya. kita seneng Terima kenal kasih, sama sayang. Dewi Persik yang selalu memberikan cinta kasih buat kita semua. Dan ngomongin soal cinta kasih, ada satu sosok yang tidak pernah henti-hentinya, bukan hanya memberikan doa setiap harinya, tapi memberikan cinta kasih dan restunya untuk Dewi Muria Agung. Ini dia. Apa? Wi, coba kasih tahu dong di umur sekarang ini Dewi tuh 17 tahun ya. yang kamu syukurin tuh apa? Kalau yang kamu inginkan sudahlah, kamu kan sudah mendapatkan hampir semuanya. Tapi yang kamu syukuri itu apa? Yang aku syukuri dalam hidup saat ini ya, Gabriel. Gabriel itu udah luar biasa dari semua yang aku dapat selama ini. Dan aku masih ada mami yang bisa menjaga aku sampai saat ini. Aku sudah cukup lah semua Allah kasih. Kalau memang Allah mau kasih aku jodoh lagi, aku syukur alhamdulillah. Amin. Tapi kalau memang enggak ya udah nggak apa-apa. Aku bersama Gabriel aku udah senang. Udah lebih bahagia ya kak. Terlebih sekarang pintu surganya masih ada satu ya kak. Iya. Ya alhamdulillah masih ada mami yang sekarang lagi nonton saya. Mami nih. Mami, selamat pagi Mami nih. Kebetulan kan mami juga ulang tahun kemarin tanggal Kemarin 10. Oh iya. Akunya tanggal 16. 14. Tandung. 14. Dewi, kalau Dewi setiap sujud tuh doanya buat mami ini apa? Kalau buat Gegep, wah Gegep kita udah tahu doanya. Betul. Tapi kalau buat mami ini yang udah nggak muda lagi gitu, yang selalu mengawal Dewi setiap harinya dalam doa. Ila jasadi Sri Mona, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima iman Islamnya. Amin. Allah panjangkan umurnya yang barokah supaya bisa menyambungkan doa buat Amin aku. ya Rabb. Amin. Allah berikan kekuatan buat ibu aku supaya aku lebih kuat dalam menghadapi dunia yang keras ini. Amin ya Rabb. Cuma minta ridhonya dari Allah supaya mami masih ada, supaya ridho buat aku di saat aku melangkah itu Betul. lancar, Betul. dipermudah semua. Aku gak mau nangis, aku pengen bahagia di hari ulang tahun aku ini. Tangisan-tangisan aku tuh tangisan haru, tangisan yang Bahagia, syukur, tangisannya, bahagia. Bu. Iya. Karena aku tidak akan mungkin ada di dunia ini tanpa mami aku. Mami nih. Assalamualaikum. Cantik sekali. Assalamualaikum. Tadi masih pakai daster. Assalamualaikum. Mami. Wi, Hana. dia ngapain ikut si Hana? Ini asistennya ngapain masuk? Ngapain lu Lu ikut? ngapain masuk TV Anda? Ngorek-ngorek. Siap salah, siap duduk. Ayo. Sini. Ayo duduk. Nih Hana ini, Sobat Ambiar kita kenalin dulu deh. Kalau followersnya Dewi pasti paham ya Hana ini siapa. Mami ini selamat pagi, selamat datang. Mami ini selamat ulang tahun juga kemarin. Mami, ulang tahun dia. barakallah Mami sehat fiik, terus ya. Mami. Alhamdulillah. Ini Hana pegang. Kok mami Hana, cantik sih? Siapa yang make-upin nih? Yang make upin ada. adalah di hari istimewanya Dewi. Nih kalau Hana ini asistennya Dewi Persik yang setiap hari 24 jam bareng sama Dewi Persik ya. Mami nih Ya, ulang tahun. iya. Terima Doanya kasih apa? saya diundang. Iyalah. Tanpa tahu Dewi. Mami ini doanya apa buat Dewi? Ya, semoga selalu sehat walafiat. Amin, ya Panjang Rabb. umur. Disenangi semua yang melihat Dewi. Amin ya Rabb. Oleh Allah diberi senang kalau melihat Dewi. Tidak bosan melihat Dewi. Amin ya Rabb. Dan selalu sukses dunia dan akhirat. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Mami ini tuh ngelihat perubahan Dewi nggak sih beberapa tahun ini tuh sekarang Dewi tuh jadi sosok yang seperti apa kalau Mami ini? Kan Mami ini yang melahirkan pasti paham Oh iya, betul anaknya paham, seperti apa. paham. Soalnya saya kalau melihat Dewi tidak sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Baru saya pulang lagi ke Jember. Iya. Memang rumahnya di Jember. Iya. Tapi saya kontrol terus. Kontrol Namanya anak walaupun usianya sudah dewasa.
maksudnya bisa mendinginkan hati orang tua, tapi tetap orang tua itu Betul. takut anak kepeleset. Betul. Benar, Mami. Gitu. Mami Mina yang ngeliat Dewi sekarang gimana Mami ini? Banyak sabar, Masya Allah. banyak introspeksi diri, dan tidak mudah emosi. Iya, benar. Kalau dulu jantungan saya. Iya, dulu meledak-ledak ya Mami. Waduh, Meledak. sudah. Langsung saya tuh memohon kepada Allah sambil nangis. Iya, iya. Masya Allah. Gitu, iya. Tuh Mami ini nyampe nangis loh. Tapi kalau sekarang udah kalem alhamdulillah, banget, Dewi. semoga oleh Allah Dewi tetap diberi kontrol dan sabar. Iya. Karena sabar itu dimuliakan Allah. Betul, Subhanahu setuju wa ta'ala. sekali. Setuju, Masya Allah. Mami. Karena kalau kalem lebih cantik banget ya, Mak. Cantik, Wah, benar. memang cantik. Kalau kalem Sudah lebih cantik. lebih Lebih cantik Loh. lagi ya. Mami nih coba kita mau nanya sama Hana. Nih Hana yang Hana nih ya. Kalau kita syuting Saudi teriakin, Hana, Hana. Emang gitu. Iya. Masa? Gitu nggak Hana? Enggak. Oh naik gaji lu. Belain curang. Hana naik gaji. Biarin aja jujur, kalau misalkan dia buat kesalahan baru aku tegas. Tapi kalau Iya, jujur iya, juga iya. dia ngomong sejujur. Coba Hana apa yang orang lain nggak tahu tentang? Dan macam-macam Hana ya. Tentang ibu tentang dia. Dia manggilnya ibu. Apa yang orang lain nggak tahu tentang ibu? Ayo. Ya omongin semua ya. Tentang Dewi Persik. Iya. Ayo. Ya, ibu sebenarnya baik. Sebenarnya baik maksudnya apa? Sebenarnya orang bilang kan ibu kan kayak aduh galak nih gitu kan. Iya. Kalau pertama lihat kan pasti ini nih gitu. Tapi ini baik banget. Bener baik banget. Nggak peres nggak sih? Nggak peres nih. Tapi Hana, Baiknya itu gimana maksudnya? ya Kasih tahu. dalam hal Biar ibu apa? bisa introspeksi diri, nggak apa-apa Hana jujur. Iya. Jujur Aku lah. kasih tahu ya. Sekarang saatnya. Apa lagi? Dari ulang tahun ini ibu nggak marah kok. Ayo Hana. Ya ibu tuh baiknya itu kayak kadang aku salah. Terus ibu masih memaafkan. Terus aku ya introspeksi juga. Gitu. Siap salah? Siap salah. Pasti. Hana, aku mau nanya dong. Ibu pacarnya siapa sih? Iya. Benar. Penasaran deh kita. Ibunya sendiri. Ah, Hana bohong nggak tahu, bohong banget deh. Ah. Iya. Ayo bocorin dong Hana. Siap, tunggu ya King. Rian, depannya udah siap. Siap. Berarti bener. Siap. Iya. Kita tunggu Mami ini ya. Siap. Semoga ya Mami ini ya. Amin. Mami, ya Allah. tapi aku nanya sama Mami satu. Di dalam hati Mami berharap banget nggak ada satu untuk selamanya lagi? Oh, mengharap sekali. Iya. Allah yang maha mendengar. Doa saya tiap malam. Benar. Semoga diaminkan. Semoga diaminkan, dijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Kita ya akan Rabbal kembali Alamin. sesaat lagi. Ulang tahunnya indah, cantik, Akhirnya terima kasih semoga ya Pak CT, terima kasih ya. di 1 tahun ke depan dan tahun-tahun berikutnya hidupnya akan lebih indah lagi, lebih cantik Seindah lagi, seindah kuenya. Terima kasih teman-teman kreatif, terima Selamat kasih ulang Pak tahun Produser, pokoknya terima dari kasih kita Bu Jess. semua, semakin sehat, semakin Cake-nya bahagia. gede banget, bagus. Coba ya, ini lilinnya sudah kita siapkan Dewi, pokoknya semoga semua yang dicita-citakan bisa tercapai. Amin. Bahagia dunia akhirat bisa menjadi berkah untuk semuanya. Amin ya Sekali lagi Allah. happy birthday Dewi!